Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi Ruang Kolaborasi 1, Modul 2.1, Pembelajaran Berdiferensiasi, yaitu menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan Ibu Rianti Fatma, Ibu Septi Sumarni, dan saya sendiri Nelma Juwita, dan Ibu Ruri Wijayanti. Skenario pembelajaran berdiferensiasi. Pak Darmawan adalah seorang guru SD. Beliau akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja organ pencernaan. Pertanyaan pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kesiapan belajar. Pak Darmawan mengelompokkan anak berdasarkan kemampuan membaca. Beliau menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. 2. Minat murid. Pak Darmawan membebaskan murid untuk memilih gaya belajar sesuai dengan minatnya. Beliau mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Yang ketiga, profil belajar murid. Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar, yaitu sebuah poster atau diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Ada yang berupa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah anak ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Komik sains yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Atau juga menyiapkan sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Pak Darmawan mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Darmawan juga membuat catatan-catatan penilaian. Selama proses ini, setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia pastikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan ia berikan pada murid. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 1. Strategi konten. Pak Darmawan menyampaikan materi dengan sumber belajar yang berbeda sesuai kebutuhan murid. 2. Strategi proses. Kegiatan bekerja dalam kelompok sesuai instruksi yang telah disampaikan Pak Darmawan, yang bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Strategi produk. Hasil yang dibuat siswa tentang alur pencernaan pada manusia dengan tingkatan kemampuan yang berbeda. Murid yang berkemampuan kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan
dalam sebuah diagram alur sederhana. Murid berkemampuan sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan. Murid berkemampuan tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pak Dermawan melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut dengan membuat penilaian berjenjang atau tier assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya lebih sulit. Demikianlah penjelasan tentang hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan video yang kami sajikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.